Hai guys, selamat datang di channel saya Dres Satria. Akhirnya di video kali ini saya bisa menceritakan superhero favorit saya guys, yaitu Superman. Oke, cerita kali ini berjudul Superman Brainiac. Kalau menurut saya, Brainiac itu guys, salah satu musuh Superman yang paling keren. Karena dia super kuat, dia juga super pintar, dia juga bisa bertarung seimbang dengan Superman. Oke, ingin tahu ceritanya? Kita langsung saja. Check it out. Yes, I think it's time. Brainiac punya sebutan yaitu pengoleksi dunia. Brainiac menginvasi berbagai macam dunia untuk diserap ilmu, pengetahuan, dan teknologinya, dengan tujuan supaya Brainiac menjadi lebih kuat dan lebih pintar. Ketika Brainiac menginvasi suatu dunia, dia mengambil kota utama dari dunia itu, dikecilkan dengan menggunakan sinar penyusut, dan kemudian memasukkan kota tersebut ke botol kaca untuk menjadi koleksinya. Setelah selesai mempelajari dan menyerap habis ilmu dari kota tersebut, dia biasanya menghancurkan kota itu, supaya botolnya bisa dipakai lagi untuk kota yang lain. Dia telah menjadi penyebab punahnya banyak budaya dan kematian berjuta-juta orang. Salah satu favorit Brainiac adalah planet Krypton, karena Krypton adalah planet yang maju peradabannya dan mempunyai teknologi yang canggih. Dahulu, ketika planet Krypton belum hancur, Brainiac dan pasukannya menyerang planet Krypton. Penduduk planet Krypton tidak tahu siapa yang menyerang mereka, dan senjata mereka pun tidak mempan melawan pasukan Brainiac. Di tengah pertempuran, Brainiac menciptakan force field yang mengitari kota Kandor dan mencuri kota tersebut dari planet Krypton. Cerita kemudian berpindah pada masa sekarang. Di kantor Daily Planet, Perry White, sang pimpinan redaksi surat kabar, memperkenalkan dua karyawan barunya. Yang pertama adalah Catherine Grant, atau biasa disebut Cat. Dia ditugaskan di bagian seni dan entertainment. Dan yang kedua adalah editor olahraga yang baru, bernama Steve Lombard. Steve Lombard berlaku tidak sopan dengan meletakkan kakinya di atas meja dan di atas tumpukan kertas kerjaan Clark. Seperti biasa, Clark berlagak sopan dan lugu, tapi diam-diam menembakkan mata lasernya ke kaki kursi tempat Steve duduk. Kaki kursi patah dan Steve pun terjatuh. Kemudian setelah itu Cat mencoba merayu Clark, tapi Clark tidak bergeming, sehingga membuat Cat marah dan meninggalkannya. Pada saat ini, Lois dan Clark sudah menikah, dan mereka diam-diam bergosip tentang dua karyawan baru tersebut. Tiba-tiba Clark mendengar sebuah satelit meledak ditabrak sebuah benda dari ruang angkasa dan sedang memasuki atmosfer bumi. Clark pun segera berubah menjadi Superman. Superman menghampiri benda tersebut dan mengetahui bahwa benda tersebut adalah Brainiac. Kemudian Brainiac tanpa bicara langsung menyerang Superman, dan terjadi perkelahian antara Brainiac dan Superman. Di tengah perkelahian, tiba-tiba Brainiac mati sendiri dan terjatuh. Setelah itu diketahui bahwa yang berkelahi dengan Superman hanyalah salah satu pasukan robot Brainiac yang ditugaskan untuk mencari sisa penduduk Krypton atau Kryptonian. Keesokan harinya di Fortress of Solitude, markas Superman di Kutub Utara, Superman dan Supergirl sepupunya menyelidiki tubuh robot Brainiac yang menyerang Superman. Supergirl menjelaskan bahwa ini bukanlah Brainiac yang asli. Supergirl juga berkata bahwa selama ini Superman belum pernah bertemu dengan Brainiac yang asli. Superman heran kenapa Supergirl tahu banyak tentang Brainiac. Supergirl menjelaskan bahwa dia tumbuh besar di Krypton. Semua orang Krypton tahu tentang Brainiac. Brainiac telah menjadi momok yang menakutkan bagi penduduk Krypton. Tiba-tiba laser mata Supergirl membakar Brainiac. Supergirl menjelaskan bahwa Brainiac telah membunuh banyak orang, termasuk teman-temannya. Dia juga telah menghilangkan kota Kandor, kota yang bagaikan jantung planet Krypton.
Jika Superman berkata bahwa Lex Luthor adalah yang terburuk dari manusia, maka Brainiac adalah yang terburuk dari alien. Di sore harinya, Clark berbicara dengan kedua orang tuanya mengenai Brainiac. Clark berkata bahwa Brainiac telah berusaha mencarinya selama ini, tapi tidak berhasil menemukan Superman. Kali ini Clark ingin gantian mencari Brainiac. Ibu Clark khawatir dan tidak setuju dengan rencana itu, tapi ayah Clark mendukung segala keputusan Clark karena Superman penting bagi dunia dan alam semesta, dan kedua orang tuanya tidak bisa menahan hal itu. Ayah Clark berpesan untuk selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Jangan ada seorang pun atau apapun yang menghalangi kamu berbuat seperti itu. Kemudian Clark mengukir dengan mata lasernya sebuah tulisan yang berbunyi "Ayah dunia terbaik" dan memberikannya ke ayahnya. Di keesokan harinya di kantor Daily Planet, Clark meminta izin kepada Lois istrinya untuk pergi mencari Brainiac. Lois mengizinkannya pergi dan memperingatkan Clark bahwa Supergirl kemungkinan besar tidak akan bisa ikut membantunya mencari Brainiac. Superman mengarungi ruang angkasa untuk mencari Brainiac. Selama perjalanan, dia mempelajari tentang Brainiac melalui rekaman-rekaman yang ada di dalam pesawat antariksanya. Superman akhirnya menemukan Brainiac di sebuah planet yang akan diserang oleh robot-robot pasukan Brainiac. Superman datang dan membantai robot-robot tersebut. Superman berteriak memanggil Brainiac dan menyerang kapal induknya. Kapal induk Brainiac memukul jatuh Superman, dan setelah itu memasang force field yang tidak dapat ditembus oleh Superman. Brainiac kemudian menembakkan misil ke matahari planet tersebut, menyebabkan matahari itu meledak dan menghancurkan planet tersebut. Superman terkena ledakan planet tersebut sehingga dia tidak sadarkan diri, terkatung-katung di ruang angkasa. Brainiac melihat Superman pingsan dan menculiknya ke dalam kapal induknya. Di dalam kapal induk Brainiac, Superman yang tidak sadarkan diri mulai diteliti oleh robot-robot dokter kaki tangan Brainiac. Tiba-tiba Superman bangun dan langsung menghancurkan robot-robot tersebut. Superman melihat di sekelilingnya banyak sekali koleksi spesies-spesies yang dimiliki Brainiac. Salah satu spesies tersebut keluar dari tabung dan menyerang Superman, dan Superman pun dapat dengan mudah mengalahkannya. Selanjutnya, Superman berjalan ke bagian atas kapal induk. Di sana dia mendapati sebuah ruangan penuh koleksi kota-kota yang sudah dikerdilkan dan ada di dalam botol. Di ruangan tersebut Superman menemukan Kandor, salah satu kota dari planet Krypton yang sudah diambil dan dikerdilkan oleh Brainiac. Setelah itu akhirnya Superman bertemu dengan Brainiac asli yang sedang menghisap ilmu pengetahuan dari kota-kota yang sudah diculiknya. Brainiac mencekik Superman sambil berkata, "Kamu milikku sekarang." Superman melawan sampai akhirnya terlepas dari cengkeraman Brainiac, tapi kemudian ditangkap dan diikat oleh kapal induk. Superman berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Kemudian dia memukul Brainiac, tapi sayangnya Brainiac lebih kuat dari Superman, sehingga Superman tidak berdaya melawannya. Dari pesawat yang dikendarai Superman, Brainiac menemukan lokasi bumi. Bumi bisa menjadi sumber kekuatan dan ilmu pengetahuan baru bagi Brainiac. Brainiac pun segera ingin menginvasi bumi. Dari data yang diambil dari Superman, Brainiac juga mengetahui keberadaan Kryptonian lain di bumi, yaitu Supergirl, dan Brainiac juga ingin memilikinya. Di atas gedung Daily Planet, Supergirl berdebat dengan Lois tentang kenapa Superman tidak mengajak dia ikut mencari Brainiac. Sesaat kemudian semua orang terkejut karena tiba-tiba muncul kapal induk alien terbang di atas kota Metropolis. Brainiac mulai menginvasi Metropolis. Supergirl terkejut dan tahu kalau Superman pasti sudah berhasil menemukan Brainiac dan menyebabkan Brainiac datang ke bumi. Supergirl menyuruh Lois pergi bersembunyi karena dia bersemangat dan ingin bertarung melawan Brainiac. Di dalam kapal induk, Superman berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Brainiac. Brainiac merasakan ketakutan Superman.
Superman takut atas apa yang akan dilakukan Brainiac terhadap penduduk bumi dan sepupunya Supergirl. Brainiac berkata, meskipun dia menyerap ilmu pengetahuan dan budaya dari berbagai macam dunia, dia tetap tidak melupakan jati dirinya yang asli, yaitu sebagai seorang Coloan. Dia kecewa dengan Superman yang melupakan jati dirinya sebagai seorang Kryptonian karena memilih menjadi seorang manusia bumi. Superman akhirnya berhasil bebas dari cengkraman Brainiac dengan menggigit putus kabel di kepala Brainiac. Seketika itu juga Brainiac kesakitan dan Superman melepaskan sebuah pukulan yang menghempaskan tubuh Brainiac ke salah satu tabung koleksinya sehingga pecah. Setelah itu Superman mendengar suara pamannya Zor-El memanggilnya dari dalam kota Kandor. Zor-El menanyakan keberadaan anaknya Kara alias Supergirl. Zor-El bercerita bahwa selama di dalam tabung dia mengalami proses penuaan yang lebih lambat. Untuk itulah dia terlihat begitu muda. Zor-El juga bercerita, ketika kota Kandor diculik Brainiac, dia tidak berada di Kandor, dia berada di Argo City. Dia berhasil mencuri dan menduplikasi teknologi force field Brainiac yang dia gunakan untuk melindungi Argo City dari kehancuran Krypton. Mengetahui bahwa teknologinya dicuri dan ditiru, Brainiac menyerang Argo City dan menggabungkan Argo City dengan kota Kandor. Sebelum proses penggabungan selesai, Zor-El berhasil mengirimkan anaknya Kara ke bumi, menyusul sepupunya Kal-El alias Superman. Tiba-tiba Brainiac pulih dan menangkap Superman dari belakang. Di saat yang sama, Brainiac juga berhasil menangkap Supergirl. Kota Metropolis juga berhasil diambil, dikecilkan dan dimasukkan ke dalam botol. Dan yang terakhir, Brainiac menembakkan misil ke matahari untuk meledakkan matahari dan menghancurkan bumi. Brainiac salah menilai Superman selama ini. Superman bukanlah ancaman apapun. Bumi yang dia lindungi juga tidak ada apa-apanya. Ilmu pengetahuannya tidak semaju Krypton. Persenjataannya juga terkesan kuno dan barbar. Tidak punya nilai tambah apapun. Budayanya juga tidak ada gunanya dan menjijikkan. Bumi tidak diperlukan untuk evolusi Brainiac. Dari dalam tabung, Lois berteriak menyemangati Superman. Superman akhirnya bangkit dan menghancurkan tali serta teknologi yang mengekangnya. Setelah itu, Superman memukul Brainiac, menembak Brainiac dengan mata lasernya, menyelamatkan kota Metropolis dan Kandor. Kemudian Superman juga berhasil menemukan dan menyelamatkan Supergirl. Setelah itu, Superman menyuruh Supergirl untuk mengejar dan menghentikan misil yang sudah ditembakkan Brainiac untuk meledakkan matahari. Brainiac kembali pulih dan muncul di belakang Superman. Untuk mengalahkan Brainiac, Brainiac harus dipisahkan dari kapal induknya. Untuk itu, Superman mendorong Brainiac keluar dari kapal induknya. Brainiac terjatuh ke bumi di daerah rawa-rawa. Tubuh Brainiac yang bersih terkontaminasi oleh bakteri dan virus dari rawa-rawa dan merusak sistem dalam tubuhnya. Superman datang dan menghempaskan kepala Brainiac ke dalam rawa-rawa. Seketika itu juga Brainiac berhasil dilumpuhkan. Sebelum Brainiac kehilangan kesadarannya, dia menembakkan sebuah misil yang menuju ke rumah orang tua Superman di Smallville. Setelah mengalahkan Brainiac, Superman mengembalikan kota Metropolis ke tempatnya semula. Misil yang ditembakkan Brainiac berhasil meledakkan rumah orang tua Superman. Untungnya, kedua orang tua Superman dapat menghindar dari ledakan misil. Supergirl akhirnya dapat menjangkau misil Brainiac yang ditembakkan ke matahari dan membuangnya jauh dari matahari. Superman menempatkan kota Kandor di kutub utara, dekat Fortress of Solitude. Di akhir cerita, ternyata Jonathan Kent, ayah Superman, merintih kesakitan dan jatuh tak sadarkan diri. Dan Superman bergegas menolongnya, tapi sudah terlambat. Diketahui kemudian bahwa Jonathan Kent meninggal akibat serangan jantung. Cerita Superman Brainiac ini adalah salah satu cerita bestseller dari Superman. Kalau menurut saya, Superman itu nggak punya cerita bagus yang banyak, guys.
Jadi kalau dibandingin dengan superhero lain seperti The Flash, Batman, ataupun Green Lantern, mereka punya cerita bagus yang lebih banyak daripada Superman. Kalau bicara tentang Superman ini tuh menarik guys. Mungkin saya akan membahas di video selanjutnya. Oke, bagaimana? Apakah kalian suka dengan cerita Superman Brainiac ini? Silahkan komen di bawah ya guys. Kita ketemu lagi di lain waktu di video selanjutnya. Ciao. Thanks guys. Tekan like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya saya lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Dan yang terakhir, please kasih komen kalian ya guys. Ciao.